Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Punya tetangga namanya Ko Asun. Suka ngopi sambil baca berita. Daripada saya panjang lebar berpantun, perkenalkan semuanya. Halo, nama saya Rahelita Lestari Nabitupulu. Saya dari Universitas Mercu Buana. Saat ini saya adalah mahasiswa semester 4 dari Fakultas Ilmu Komunikasi jurusan Marketing Komunikasi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan jawaban saya dari beberapa pertanyaan yang diberikan oleh GSA. Mohon untuk waktu dan tempatnya, mohon didengarkan jawaban saya. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Pertama, seperti yang kita ketahui, banyak sekali nih manfaat dan dampak yang sudah diberikan oleh Google dari masa ke masa. Yang dimanapun kita berada, kita bisa mengakses berbagai informasi, kita juga bisa menemukan ide-ide inovatif yang diberikan oleh Google. Beberapa tahun lalu, saya menyadari, dari sebuah kotak pencarian sederhana yang awalnya tidak memiliki berbagai fitur, namun sekarang dapat berkembang dan juga memberikan kenyamanan dan kemudahan bagi saya penggunanya dan juga mungkin bagi teman-teman di seluruh dunia yang menggunakan Google. Lalu dari situlah saya memiliki ketertarikan terhadap Google mulai tumbuh. Bukan hanya karena teknologinya canggih, tapi karena Google tuh bisa membangun sebuah inovasi dan tidak hanya menciptakan sebuah produk yang dapat membantu kita dalam kehidupan sehari-hari, tapi Google tuh menciptakan kemungkinan secara realita. Kenapa begitu? Pasti yang kita ketahui adalah fitur yang diberikan oleh Google yaitu Google Research, lalu ada Google Maps, hingga berbagai tools developer yang menunjukkan bahwa teknologi bisa menjadi jembatan yang mempercepat ide seseorang menjadi solusi nyata. Namun yang paling menginspirasi bagi saya adalah budaya di balik Google, yang dikenal sebagai tempat di mana rasa ingin tahu itu didorong, eksperimen dihargai, dan kolaborasi menjadi kunci. Budaya ini membuat saya percaya bahwa inovasi terbaik lahir dari komunitas, dari orang-orang yang berani bertanya, mencoba, dan berbagi pengetahuan. Ketika saya membayangkan peran sebagai Google Ambassador, saya melihatnya bukan hanya sebagai sebuah posisi, tetapi sebagai kesempatan untuk membuat saya bersemangat dalam menciptakan ruang untuk mahasiswa, di mana seluruh mahasiswa dapat merasa nyaman untuk belajar mengenai teknologi baru dan berani untuk menyampaikan pendapatnya, serta memiliki keinginan besar untuk dapat berdiskusi tentang ide-ide inovatif yang sangat luar biasa. Bahkan mencoba membangun sesuatu bersama. Banyak mahasiswa yang sebenarnya memiliki potensi-potensi besar, tetapi seringkali mereka hanya membutuhkan akses dan inspirasi serta komunitas yang tepat untuk membangun itu semua. Melalui peran ini, saya ingin menjadi penghubung antara ekosistem inovasi Google dan mahasiswa di kampus saya. Jika Google membuka pintu pengetahuan bagi dunia, saya ingin membantu membuka pintu peluang bagi mahasiswa di sekitar saya, agar mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tetapi juga pencipta teknologi di masa depan. Kedua, menurut saya kegiatan yang dapat menyenangkan dan menjadi penghubung dengan antara Google dan mahasiswa, yaitu dinamakan sebagai games. Ini merupakan games yang bisa kita lakukan juga di kampus, dan saya terpikirkan judulnya itu adalah Google Mystery Quest. Nah, dalam hal ini, skemanya adalah pertama, pasti peserta harus menemukan jawaban dari pertanyaan unik dengan teknik pencarian yang kreatif. Misalnya, kita mengadakan suatu seminar, teman-teman bakalan diarahin mendengarkan pembukaan terlebih dahulu
Namun Google dapat memberikan inovasi seperti games-games menarik yang itu membangun booth-booth di setiap tempat agar mahasiswa dapat berkeliling di setiap booth-nya. Google memberikan layanan atau tantangan nih bagi teman-teman mahasiswa sembari belajar mengenai fitur-fitur yang Google berikan. Jadi dari situ mahasiswa dapat berpikir secara kreatif dan juga membangun inovatif untuk bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Seperti itu. Dan itu tentunya bisa didukung dengan beberapa games-games menarik ya di setiap booth-nya. Dan di setiap booth itu menurut saya dapat diperkenalkan berbagai fitur Google yang sebelumnya tidak diketahui oleh teman-teman mahasiswa dan tentunya bisa menjadi kemudahan dan kenyamanan bagi teman-teman mahasiswa dalam pekerjaan tugas ataupun dalam penyusunan skripsi yang tentunya dapat memotivasi mereka untuk menggunakan Google dengan baik. Seperti itu. Ketiga, yaitu adalah hal yang membuat saya menyelesaikan masalah, tetapi dengan cara yang out the box dalam kehidupan saya sehari-hari. Izinkan saya untuk bercerita, sewaktu itu saya pernah melakukan presentasi di depan kelas, dan tentunya kalau di setiap perkuliahan tidak semua mahasiswa mendengarkan presentasi itu dengan baik. Nah, maka dari itu, cara saya dan teman-teman untuk mengambil perhatian dan juga membuat teman-teman di kelas fokus terhadap presentasi yang kami sampaikan dengan cara ice breaking. Nah, tentunya teman-teman dan mungkin yang sedang melihat video saya ini mendengarkan ice breaking itu tidak merasa asing. Dan menurut pemikiran sebagian orang, ice breaking itu hanya untuk anak-anak. Tetapi, menurut saya dan teman-teman saya pada saat itu berpikir bagaimana caranya agar rekan-rekan mahasiswa di kelas dapat memperhatikan presentasi kami dengan baik, yaitu dengan cara melalui ice breaking dan games-games menarik. Seperti di saat sesi terakhir presentasi, kami memberikan yang namanya sesi tanya jawab, di mana mahasiswa dapat memberikan jawaban mereka ketika kami bertanya. Dan siapa yang bisa menjawab dan memperhatikan presentasi kami dengan baik, tentunya akan kami berikan apresiasi berupa memberikan hadiah. Hadiahnya ini bukan selalu tentang barang-barang yang besar atau sesuatu benefit yang besar, tapi melalui seperti makanan snack-snack ringan ataupun hadiah-hadiah yang sepertinya lucu di mata Gen Z zaman sekarang. Pastinya itu bakalan membuat teman-teman makin bersemangat untuk kayak, wah, itu menyenangkan sekali ya. Wah, saya memperhatikan presentasinya dengan baik. Dan melalui hal itu, terbukti bahwa di akhir presentasi kami, banyak teman-teman yang mengajukan diri untuk menjawab pertanyaan dari materi yang kami sampaikan. Dan semuanya dapat disampaikan dengan baik melalui dengan cara mereka dan pola pikir mereka dalam menyampaikan jawabannya tersebut. Seperti itu. Baik, yang keempat, jika saya terpilih menjadi Google Ambassador, momen yang paling membuat saya bangga dalam 3 bulan pertama bukan hanya berhasil menyelenggarakan sebuah acara besar, tetapi ketika saya melihat mahasiswa mulai benar-benar menggunakan teknologi untuk menciptakan sesuatu, bukan sekedar menggunakannya sebagai alat sehari-hari, di situ saya merasa sangat senang dan berdampak bagi teman-teman yang membutuhkan gitu. Membutuhkan teknologi itu untuk membantu mereka dalam pekerjaan tugas maupun dalam kehidupan sehari-hari mereka. Nah, melalui pencapaian yang paling membanggakan bagi saya adalah jika dalam 3 bulan pertama, sudah terbentuk sebuah komunitas aktif juga nih di kampus. Sekumpulan mahasiswa yang tidak hanya datang ke acara, tetapi mulai berdiskusi, melakukan eksperimen, dan bahkan berkolaborasi membuat proyek kecil bersama menggunakan teknologi Google. Dampak yang ingin saya ciptakan adalah mengubah cara mahasiswa melihat teknologi. Mengapa hal begitu? Dikarenakan masih banyak orang nih yang melihat teknologi itu sebagai alat untuk menyelesaikan tugas aja. Tetapi kan sebetulnya fungsi dan dampaknya itu selain menyelesaikan tugas kan lebih banyak ya.
Nah, melalui peran ini, saya ingin menunjukkan bahwa teknologi juga bisa menjadi alat untuk menciptakan ide, solusi, bahkan peluang baru bagi teman-teman yang sulit untuk mendapatkan inovatif ataupun ide-ide menarik bagi mereka. Di dalam kampus juga, saya ingin menciptakan ruang belajar yang lebih terbuka dan kolaboratif, di mana mahasiswa dari berbagai jurusan merasa teknologi itu adalah sesuatu yang bisa mereka eksplorasi bersama, bukan hanya dalam suatu prodi seperti informatika atau manajemen atau akuntansi yang sering menggunakan komputer, tapi seluruh jurusan dapat merasakan dampaknya. Nah, di luar kampus tuh saya berharap komunitas ini nih bisa berkembang menjadi jaringan mahasiswa yang saling berbagi pengetahuan melalui konten, diskusi online, atau kolaborasi dengan kampus lain. Itu pasti sangat menyenangkan, apalagi dengan melakukan pertukaran pelajar ataupun berkolaborasi antara Google Student Ambassador yang bisa menjadi motivasi bagi teman-teman untuk menggunakan teknologi yang diberikan oleh Google. Kami juga berharap sebagai Student Ambassador, saya juga selalu berpikir dapat menjembatani teman-teman yang ingin mengetahui teknologi yang belum diketahui sebelumnya dari fitur Google. Bagi saya, keberhasilan sebagai Google Student Ambassador bukan hanya tentang jumlah acara yang dibuat, tetapi tentang berapa banyak rasa ingin tahu yang berhasil dinyalakan pada orang lain. Jika dalam 3 bulan pertama saya bisa melihat mahasiswa mulai percaya nih bahwa mereka juga bisa menjadi bagian dari masa depan teknologi, itu menjadi pencapaian yang paling membanggakan bagi saya. Dan sekian dari saya, semoga jawaban yang saya berikan dapat menjadi kepuasan dan juga penambahan motivasi bagi teman-teman juga yang mungkin melihat video saya hari ini ataupun di masa yang akan mendatang. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Sekian dari saya, bye-bye.